Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Panji Ramadan, NPM 1801-2010-264 dari Manajemen Strategi Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi pada PT Rotan Indah Makmur menggunakan Porter. Yang pertama, untuk penjelasan perusahaannya sendiri yaitu PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, di Eropa yaitu Jerman, Prancis, dan Belgia, kemudian Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecilnya ini 100% dijual ke luar negeri. Dan selama pandemi, justru permintaan mebel atau furnitur meningkat tajam sebesar 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Di dalam kegiatan usahanya, PT Rotanda Makmur mempekerjakan 300 karyawan. Permasalahannya yang pertama yaitu kebijakan industri ekspor mebel dan kerajinan pada kuartal 4 tahun 2021, yaitu bahwa pandemi COVID-19 yaitu berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling banyak yaitu penjualan ekspor karena kelangkaan kontainer yang berdampak pada melambungnya biaya ocean freight rate. Yang kedua yaitu terbatasnya kargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada, sehingga mau tidak mau pelaku ekspor harus menyewa dan membangun gudang tambahan yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. Kemudian analisis internal. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu memiliki produk berkualitas, kemudian berkemampuan bersaing dalam pasar internasional, kemudian karyawan kompeten dan ahli dalam bidangnya, kemudian harga yang bersaing. Weakness atau kurangan yaitu harga bahan baku yang tidak stabil, kemudian keterbatasan modal, dan hanya fokus pada pasar internasional. Kemudian di analisis eksternal yaitu ada 5. Yang pertama yaitu persaingan antar perusahaan sejenis. Yang pertama itu jumlah pesaing. Yaitu jumlah pesaing di bidang industri mebel itu cukup banyak ditemukan. Jadi termasuk ke persaingan tinggi. Kemudian pertumbuhan industri, yaitu pertumbuhan industri tiap tahun itu masih belum diketahui. Namun dengan banyaknya pesaing yang banyak, maka pertumbuhan industri sejenis akan semakin berkembang setiap tahunnya, menjadi persaingan tinggi. Kemudian diferensiasi produk dari pesaing. Itu diferensi produk pesaing mungkin cukup mirip dengan PT Rotanda Makmur, tapi memiliki keunikan produk tersendiri dan ditunjang dengan produk yang berkualitas. Persaingannya sedang. Dan yang keempat yaitu biaya produksi. Biaya produksi yang diperlukan itu pasti sangatlah tinggi karena bahan baku yang bagus dan berkualitas. Itu persaingan rendah. Kemudian yang kedua, kekuatan supplier. Dan supplier yang pertama yaitu kebutuhan modal. Itu modal yang diperlukan itu sangat besar, sehingga ancaman sangat tinggi. Yang kedua, akses saluran distribusi. Akses yang digunakan distribusi saat ini perusahaan menggunakan kargo pengiriman jalur laut. Ancaman sedang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan biaya ke saluran distribusi. Yaitu biaya yang diperlukan sangat tinggi. Karena selain kargo yang digunakan harus berkapasitas besar dan jarak tempuhnya itu sangat jauh. Ancamannya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi yang pertama yaitu tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Yaitu tingkat kebutuhan kepada produk pengganti tidak cukup tinggi, menjadi ancaman yang rendah. Kemudian kemudahan mendapat produk pengganti. Dalam kemudahan ini produknya sangat mudah ditemukan karena banyak produk yang sejenis. Ancamannya sangat tinggi.
Yang ketiga yaitu dominasi pembeli. Dari dominasi pembeli, yang pertama yaitu tingkat dominasi pembeli. Pembeli didominasi oleh produsen dan konsumen alat rumah tangga dan furnitur. Yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli itu sangat tinggi. Kemudian dominasi pembeli tiap tahun. Dominasi pembeli tidak stabil, tergantung dengan permintaan pesanan. Kekuatan tawar-menawar pembeli rendah. Yang ketiga yaitu pangsa pasar pembeli tiap tahun. Untuk ini pangsa pasar tergantung terhadap permintaan pesanan, namun sesuai data yang ada selama masa pandemi, PT Rotan mendapatkan permintaan yang meningkat, bahkan hampir sampai 50%. Kekuatan tawar-menawar pembeli sedang. Yang kemudian yaitu dominasi supplier. Tingkat dominasi pemasok. Pemasok bahan baku perusahaan didominasi oleh beberapa pemasok, baik dari bahan baku ataupun bahan penolong. Kekuatan penawaran pemasok rendah. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kualitas pemasok selalu konsisten. Tingkat kualitas pemasok pastilah sangat bagus karena produk yang dihasilkan juga berkualitas tinggi. Itu kekuatan penawaran pemasok tinggi. Kemudian tingkat persaingan pasar pemasok, antar pemasok. Yaitu tingkat persaingan pemasok akan menyesuaikan dengan volume yang tersedia. Kekuatan penawaran pemasok sedang. Kemudian strategi yang dipakai untuk PT ini yaitu cost leadership, yaitu untuk menjangkau pasar yang luas, mengedepankan biaya produksi dan distribusi yang rendah, namun dengan kualitas yang dapat bersaing dari para kompetitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.